bersyukur. Mari kita dengar betapa baiknya Tuhan itu dan apa maksud Tuhan bagi hidup kita, supaya seperti yang kita nyanyikan dan kita dengar apa kata Bapak Pendeta tadi, saudaraku, kita siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Sebenarnya saudaraku, saya dan saudara punya dua kewarganegaraan. Pertama, warga negara Indonesia. Amin. Tapi ada lagi satu kewarganegaraan yang tidak nampak dengan mata. Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Namanya warga negara sorga. Kalau warga negara Indonesia ada KTP-nya, ya. Tapi kalau warga negara sorga nggak ada nampak, tapi itu kekal selamanya. Haleluya. Mari kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan warga negara sorga yang baik. Kami tinggal di Medan, itu warga negara Indonesia. Kalau dekat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, ya dekat sekali. Jadi sewaktu-waktu kami terbang setengah jam, kami sudah sampai. Tapi biarpun cuma setengah jam ke Penang, kami harus punya paspor. Kalau tidak, di bandara atau sebelum pun terbang sudah disuruh pulang. Mengapa tidak punya paspor? Kalau mau masuk saudaraku ke satu negara harus punya paspor. Saya dan saudara juga harus punya paspor warga negara sorga. Haleluya. Warga negara kita kalau paspor ke Malaysia minta kepada departemen ya imigrasi. Jadi kalau kita mau masuk warga negara sorga harus ada paspornya darah Yesus. Jadi hari ini siapa kita yang sudah punya darah Yesus, artinya percaya Yesus sudah menebus dosa-dosanya. Puji Tuhan, semua sudah punya paspor untuk masuk kerajaan sorga. Amin. Jadi saudaraku, yang paling penting hidup ini bagi kita dan bagi orang-orang yang kita kasihi tentunya, dan bagi semua manusia, yaitu punya paspor ke sorga. Artinya punya darah Yesus yang menyucikan dosa-dosanya. Artinya percaya kepada Injil Kristus, bahwasanya Yesus sudah mati di Golgota, mencurahkan darahnya dan menyucikan kepada siapa yang percaya kepadanya, kepada korbannya, dan kemudian pada hari ketiga ia bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi Tuhan bagi kita semua. Amin, saudaraku. Barang siapa yang percaya, maka dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah dia paspornya ke sorga. Saya dan saudara hari ini sudah mengaku kita percaya Yesus. Kita percaya juga bahwasanya kita sudah punya paspor. Tetapi masih banyak orang. Saudara mau dia semuanya sampai ke sorga? Ceritakan Yesus, ceritakan darah Yesus, ceritakan korban Yesus, supaya semua dia percaya dan semua dia punya paspor ke sorga. Tidak ada nampak seperti paspor yang kalau kita mau keluar negeri, saudaraku, tidak nampak. Tapi sorga tahu kapan kita ketuk pintu sorga, darah Yesus itulah paspor kita. Haleluya. Saudaraku, pada waktu Paskah pertama di Israel, bagaimana orang-orang yang rumahnya, orang Israel yang rumahnya ada darah di pintu dan di jenang, di kosen pintu kiri kanan atas ada darah domba Paskah. Itu paspornya, tidak ada kematian. Yang tidak ada darah, semua anak sulung mulai dari Firaun sampai kepada budak sampai kepada binatang, semua ada kematian. Sekarang ini kita juga, siapa yang punya darah Yesus dalam pintu hatinya, semua bebas dari kematian yang kekal dan hukuman dosa, hukuman neraka, mempunyai hidup yang kekal sorga. Semua kita percaya sorga itu baik, sorga itu indah, tidak ada dosa,
tidak ada air mata, tidak ada setan, tidak ada penyakit. Bagus sekali. Itulah pengharapan kita. Maka kita terus mengikut Yesus. Amin. Tetapi coba pikir baik-baik. Kenapa tidak begitu kita terima darah Yesus kita mati saja? Kan lebih senang di sorga. Sudah ada rumah. Tuhan bilang aku sediakan rumah. Ada Yesus. Ada hidup yang tidak perlu diganggu setan. Sebab penyakit misalnya itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Kecelakaan itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Itu kehendak Tuhan bukan. Dunia ini sebenarnya diciptakan Tuhan untuk manusia. Tetapi karena manusia berdosa, dia menyerahkan dirinya kepada setan, mematuhi apa kata setan. Dia bilang, jangan makan buah pohon kayu. Ada Hawa memakannya, Adam memakannya, jatuh kepada dosa. Lalu dunia ini berubah. Tangannya dan langsung berubah. Tadinya Adam dan Hawa suka bersekutu dengan Tuhan. Tiba-tiba menjadi takut. Pertama sekali perkataan aku takut Tuhan adalah sesudah manusia berdosa. Itulah keadaannya pada waktu itu. Tetapi dikatakan surga itu senang dan lain sebagainya. Kita tidak perlu tinggal di dunia yang penuh ketakutan, penuh segala macam kekhawatiran. Kenapa kita tidak langsung saja? Atau kenapa Tuhan tidak begitu bilang, Yesus aku terima engkau waktu altar langsung mati saja? Toh kita sudah bisa ke surga. Hari ini saudaraku kita lihat dari firman Tuhan, karena ada rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Sesudah terima Yesus ada rencana Tuhan. Sedikit hari ini punya kesempatan sebentar ini, saudaraku saya sampaikan supaya jangan ada kita yang gagal. Sudah pasti ada rencana Tuhan, maka Tuhan berikan kita tinggal di dunia ini. Sudah pasti ada rencana Tuhan. Kenapa sampai umur 77 tahun saya masih hidup? Ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Tahukah saudara, umur 30 tahun saya sudah sakit jantung. Jantung saya, kita kalau jantung berdetak 60 atau 80 kali tek, jantung saya tidak begitu. Tek 2 kali, berhenti 3 kali, dia kemudian lagi tek. Pada waktu dia diam, rasanya melayang, rasanya seperti takut mati. Saya dokter saudaraku, justru dokter lebih takut lagi karena itu bisa mati. Tapi puji Tuhan, Yesus hidupkan saya lagi. Saya ada di sini. Guru saya, profesor bagian penyakit jantung bilang, pasang pacu jantung. Artinya kira-kira pakai baterai jantungnya. Jadi kalau baterainya mati, saya pun mati lah. Begitulah yang sudah disediakannya. Tapi saya nggak pernah pakai itu pacu jantung. Jantungnya dihidupkan Tuhan. Sampai sekarang ini 40 tahun lebih saudaraku. Kenapa saya ceritakan? Bukan mengenai saya, mengenai Tuhan Yesus. Kalau saya ditolong Tuhan Yesus, kita pun semua bisa ditolong.